Limpahan puji kehadirat Allah, Maharaja Alam semesta, Maha melimpahkan anugerah kepada hamba-hambanya dari zaman ke zaman. Kebahagiaan dunia dan akhirat yang milik Allah, rahmat dan kesucian yang milik Allah, surga yang kekal dan abadi yang milik Allah, ditawarkan kepada hamba-hambanya, disiapkan bagi mereka kemewahan yang kekal dan abadi. Ahlul taqwa, orang-orang yang mengikuti Sayyidina Muhammad, orang-orang yang akan bahagia dengan kebahagiaan yang kekal, para pengikut Muhammad Rasulullah, orang-orang yang melewati ketenangan hidup dengan hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin dia berbuat hal-hal yang dicintai Allah, semakin Allah akan berbuat hal-hal yang dia sukai. Semakin dia melakukan hal-hal yang disenangi Allah, Allah akan selalu bolak-balikkan keadaan hidupnya pada hal-hal yang ia senangi. Demikian hadirin hadirat, timbal balik dan balasan dari Yang Maha Indah membalas perbuatan hamba-hambanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semakin kau berindah hubunganmu
semakin Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita, semakin Allah benahi hari-hari kita, semakin Allah limpahkan keberkahan kepada kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semakin kita peduli kepada saudara kita, semakin Allah peduli kepada kita. Mana buktinya? Hadis yang kita baca tadi, al-muslim akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara muslim. Bagaimana perbuatan kita terhadap saudara kita? Jika ia susah, kita juga ikut susah. Jika saudara kita lapar, kita turut juga, walaupun kenyang, tidak merasa enak makannya, karena ada saudara kita, saudara kandung kita. Dan al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya kalimat ini? Orang yang menjiwai dan mengamalkan kalimat ini, maka ia menjadi penyebab kedamaian dan kesejahteraan di permukaan bumi. Jika jiwanya menyatu dengan muslim lain, semakin dia mencintai muslim lain, menghormati mereka, maka ia tidak akan mau berbuat hal-hal yang merugikan saudara muslimnya. Diperjelas oleh Rasul, la yadhlimuhu, jangan berbuat zalim kepada saudaranya. Kita juga tidak akan tega kalau berbuat zalim pada saudara kita sendiri, saudara kandung. Demikian sang Nabi mengajarkan kepada kita berbuat kepada seluruh muslimin. Wala yaslimuhu, jangan pula membiarkan saudara muslimnya dicengkeram oleh musuh-musuhnya. Dan semakin ia peduli kepada hajatnya, Allah tetap memperhatikan hajat-hajat orang itu. Semakin dia peduli pada saudara muslimnya yang sedang susah, yang sedang sedih, yang sedang bermasalah, semakin dia pedulikan itu, maka Allah pun semakin memperhatikan kebutuhan. Makin dia berbuat hal-hal yang disukai saudaranya, Allah akan makin berbuat hal-hal yang dia sukai. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tuntunan terindah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memahami bahwa hal yang paling banyak membahayakan dan menimpa saudara kita itu tadi dijelaskan oleh Ustaz Khairullah, bukan kemiskinan saja. Orang di zaman sekarang yang dipermasalahkan kemiskinan terus dan kemiskinan. Bagaimana mengangkat taraf hidup manusia? Hal seperti itu justru bala, musibah, kemiskinan ini muncul sebab banyaknya kesalahan muslimin sendiri. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, beda dengan zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka tidak menginginkan kekayaan. Kalau mereka menginginkan, Allah limpahkan seluas-luasnya. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Bagi mereka yang membutuhkan harta dan keluasan, Allah akan berikan selama ia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperindah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan hal-hal yang membuat ia senang selama hal itu bukan dosa dan maksiat. Jadi jangan sampai kita berpikiran semakin aku taat nanti aku semakin susah hidup. Kalau aku taubat nanti aku disejajarkan dengan para sahabat hidupku miskin. Tidak demikian hadirin hadirat, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan para sahabat untuk kaya raya. Dalam Sahih Bukhari dijelaskan Rasul mendoakan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allahumma akthir malihi, ya Allah perbanyaklah hartanya dan keturunannya dan berlimpahi keberkahan bagi harta dan keturunannya. Jadi kenapa sebagian besar para sahabat dijelaskan guru kita tadi adalah orang yang miskin? Karena mereka menginginkan itu. Karena mereka
sudah ada Baitul Mal yang menampung daripada para fukara. Mereka menginginkan dekat kepada Allah dan memperbanyak ibadah dan memperbanyak puasa, tidak mau disibukkan dengan harta. Mereka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita beranggapan kalau seandainya saya banyak ibadah nanti Allah Subhanahu wa taala justru menyempitkan rezeki saya. Justru tidak demikian. Hal itu bisikan syaitan. Allah akan makin luaskan keadaan hambanya, terkecuali hambanya sendiri yang tidak menginginkan. Ada hamba yang tidak ingin tinggal di kota, maunya tinggal di desa, tapi tetap terpaksa dia tinggal di kota. Semakin seseorang memperindah hubungannya dengan Allah, Allah akan berbuat apa-apa yang dia sukai. Ada para sahabat tidak menginginkan harta, Allah tidak berikan pada mereka keluasan karena Allah berbuat apa yang mereka sukai. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa. Sayyidina Umar bin Khattab ingin mati syahid tapi ingin wafatnya di Madinatul Munawwarah. Allah wafatkan sebagai syahid dan di Madinatul Munawwarah. Ada sahabat yang lain tidak berdoa demikian, wafatnya jauh dari Madinatul Munawwarah, walaupun hati mereka bersama Rasul dan para sahabat lain. Demikian hadirin hadirat, makin kita berindah hubungan kita dengan Allah, Allah akan membuat apa yang kita inginkan diberi oleh Allah SWT. Allah akan berlaku apa yang kita sukai, dunia dan akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Al-Muslim akhul Muslim, seorang Muslim adalah saudara Muslimnya sendiri. Kita lihat sang pembicara ini, Nabi Muhammad SAW, orang yang paling mencintai seluruh Muslim, kecintaan yang melebihi seluruh cinta. Cinta ayah dan ibu kepada anaknya, tidak berani membela pendosa di hadapan Allah yaumul qiyamah. Tapi cinta Sayyidina Muhammad SAW pada umatnya, membela dan meminta pengampunan untuk para pendosa di saat ayah dan ibu mundur, kalau perlu tidak mau mengakui orang itu adalah anaknya jika anaknya seorang pendosa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mencintai kita, tapi cintanya tidak terlihat di dunia, tapi terlihat jelas di yaumul qiyamah. Sehingga kelak semua orang di padang mahsyar mengakui betul ternyata bahwa tidak ada yang lebih peduli dan cinta kepadaku melebihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam keadaan kehidupan dunia tidak jumpa. Kita tidak jumpa dengan sang Nabi, tapi air mata rindu beliau telah sampai untuk kita. Ketika beliau mengalirkan air mata, riwayat Sahih Muslim, aku merindukan saudara-saudaraku. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka yang hidup setelah aku wafat. Yawaddu ahadukum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Mereka lebih senang duduk melihat aku daripada duduk dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, dalam hartanya. Ini kelompok-kelompok seperti ini adalah kelompok yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kita di sini tidak melihat Rasulullah, kita sudah tinggalkan keluarga kita di rumah, tinggalkan pekerjaan, duduk di sini. Di sini tidak ada Rasulullah. Bagaimana kalau ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barangkali dari kemarin, dari seminggu yang lalu sudah penuh masjid ini dari banyaknya orang yang ingin melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kecintaan yang sudah sampai kepada sang Nabi, dan beliau merindukan kelompok seperti ini, merindukan berjumpa dengan wajah-wajah ini. Inilah cinta yang semulia-mulia cinta, cinta yang paling hakiki dan tidak pernah terputus. Perbedaan dengan hal yang lainnya, jika seorang mencintai lainnya, berbuat sedikit saja hal yang menyinggung hatinya, putus dan sirna cintanya berubah menjadi kebencian. Cinta sang Nabi sampai di yaumul qiyamah. Adakah yang melebihi sang Nabi cintanya kepada kita? Allah.
Allah yang menciptakan Nabi Muhammad SAW untuk mencintai kita. Kenapa sang Nabi mencintai kita demikian hebatnya? Memang Allah yang menciptakan demikian. Memang Allah yang menghendaki engkau dicintai dan disayangi Nabi Muhammad Rasulullah. Allah yang memilih nama kita untuk muncul di umat ini dalam kelompok Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan bin bulan akan masuk ke dalam kelompok umatku Muhammad dan akan dicintai oleh Nabi-Nya. Cinta beliau kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih. Maka beribu pujian tiada terhenti kepada yang maha indah yang membuat kita dicintai dan selalu dalam naungan doa-doa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh beberapa sahabat mengadu perbuatan salah seorang sahabat lain. Seorang sahabat itu berkata, aku kalau lihat istriku ada bersama laki lain akan membunuh. Para sahabat ngadu ke Rasul, ya Rasulullah, sahabat itu sampai begitu marahnya. Banyak kalau ada laki-laki lain bersama istrinya akan dia bunuh dengan pedangnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam senyum. Saya berkata, atajabuna min dhilati Sa'ad. Kalian memangnya kenapa heran dengan cemburunya Sa'ad radhiyallahu anhu? Yang berkata Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu, kalian kenapa heran dengan cemburu dan cintanya? Ana aghyar minhu, kata Rasulullah. Aku lebih pencemburu daripada Sa'ad radhiyallahu anhu. Apa maksudnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih mencintai umatnya daripada cintanya Sa'ad kepada istrinya. Ana aghyar minhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku ini lebih pencemburu daripada Sa'ad. Cintanya kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam barangkali melebihi cinta suami kepada istri, atau cinta istri kepada suami, atau cinta ibu kepada anaknya. Ana aghyar minhu, kata Rasulullah. Diteruskan lagi oleh Rasulullah, wallahu aghyar minni, dan Allah lebih pencemburu dari aku. Allah lebih mencintai kita daripada siapa-siapa yang lain. Wallahu aghyar minni. Wa min ajli dzalika harrama al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Oleh sebab itu kata Rasul, karena Allah itu pencemburu. Pencemburu itu kan datangnya dari cinta. Maka Allah haramkan perbuatan buruk dan perbuatan jahat yang terlihat dan yang tidak terlihat. Kenapa? Karena selalu ingin dekat dengan hambanya, tidak mau jauh dengan hambanya, tidak mau hambanya terjerumus menjauh darinya karena dosa. Wa min ajli dzalika harrama al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Dan sebab itu Allah haramkan perbuatan jahat dan perbuatan keji yang terlihat dan yang tidak terlihat. Kenapa? Karena cinta. Orang yang mencintai itu kan selalu ingin dekat, tidak ingin jauh dengan yang dicintai. Dilihat kasihnya menjauh sedikit tidak senang. Oleh sebab itu Allah bukan mengatakan makruh perbuatan keji dan dosa, Allah haramkan. Kenapa? Supaya hamba ini tidak jauh dari Allah, ingin selalu dekat dengan hambanya. Tidak ada yang lebih ingin dekat kepada kita melebihi Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tidak ada yang lebih pemaaf dari Allah. Tidak ada yang mengundang hambanya sampai 50 waktu setiap harinya melebihi Allah. Cinta yang tidak bisa ternilai dan terbayangkan. Ingin jumpa 50 kali, hambanya disuruh menghadap 50 kali sehari. Beri keringanan sampai 5 kali, tapi sama dengan 50 kali. Subhanallah. Dari tidak inginnya Allah jauh dari kita, walaupun hambanya terjebak. Kalau seandainya yang ada keadilan bukan cinta, menjauh dihukum, berbuat dosa dihukum,
sekali bermaksiat dengan lidahnya, Allah jadikan lidahnya terbakar misalnya. Tidak. Ditawarkan maafnya. Sudah menjauh, dipanggil lagi kepada pintu pengampunan. Demikianlah cinta. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang dilanggar kalau berbuat dosa itu siapa? Kan Allah Subhanahu wa taala yang disakiti perasaannya. Seseorang ketika cinta pada orang lain, perasaannya disakiti, makin ingin dekat atau makin ingin jauh? Kalau cintanya hanya sekedar cinta di mulut saja, makin orang yang dicintai berbuat hal yang tidak disukai, diselah, ditinggal, tidak mau lagi berteman, hilang cintanya. Beda dengan Allah. Makin hambanya yang dicintai berbuat dosa, makin ditawarkan maafnya. Masih ingin dekat denganku, wahai pendosa, kuterima. Jalallah yang maha indah menerangi hamba-hamba, beruntung jiwa yang merindukan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada pula yang lebih menyukai uzur melebihi Allah Subhanahu wa taala. Fa min ajli dzalika arsala mubasysyirin wa mundhirin. Tidak ada yang lebih menyukai uzur. Uzur itu alasan. Minta maaf, sudah berbuat salah, minta maaf. Siapa? Orang-orang yang lain tidak senang kalau sudah salah, salah saja, tidak usah banyak alasan. Allah Subhanahu wa taala menyukai maaf dan memaafkan. Oleh sebab itu diutuslah sang pembawa kabar baik, kabar gembira, dan sang pembawa peringatan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya hambanya kenal dengan ajaran yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dalam kehadiran di majelis ini tentunya saya teringat saudara-saudara kita di Manokwari, Irian Jaya. Sebenarnya saya tidak ingin mengulas ucapan ini, tapi masih banyak permintaan karena sebagian saudara kita ingin dengar dari internet dan website tentang kabar dakwah di Papua Irian Jaya. Alhamdulillah, keberangkatan saya sampai pada hari Rabu dini hari. Berangkatan dari sini Selasa malam, 4 jam perjalanan dengan pesawat. Dan perbedaan waktu di sana 2 jam waktu Indonesia Timur, dan disambut dengan sambutan yang sangat hangat di kota Manokwari oleh para pemuda kita, lalu meneruskan perjalanan menuju Rensiki 100 km dari kota Manokwari, 3 jam perjalanan. Sepanjang perjalanan yang selalu saya saksikan adalah hal yang sangat menyesakkan hati. Selalu yang dilihat tidak pernah ada yang namanya spanduk iklan atau lainnya, terkecuali baliho besar, spanduk besar ada di setiap tikungan jalan Manokwari, Kota Injil. Padahal Manokwari ini belum diresmikan sebagai Kota Injil, cuma mereka saja mengada-ada demikian. Besar sekali balihonya. Setiap tikungan jalan ada pemandangan itu lagi. Saya bertanya kepada yang bersama kita penduduk setempat, ini muslimin di sini berapa persen persentasenya? Dia mengatakan di provinsi Irian Barat ini sekitar 40-60% perbedaan. 40% muslimin. Subhanallah. Lalu di mana muslimin ini? Saya belum melihat satu orang pun yang pakai peci atau wanita yang pakai jilbab sepanjang jalan 100 km. Memang jalan di sana sangat sepi. Dalam 15 menit, 20 menit baru ketemu motor atau mobil lain. Sepi sekali. Memang daerah yang paling jauh daripada ibu kota negara Jakarta. Paling jauh tentunya Papua. Sampai di sana hadirin hadirat, jiwa saya terus terkiris. Di mana wajah-wajah muslimin? Aku ingin lihat wajah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, saudara kita, aku ingin melihat wajahnya.
Sedari tadi ini baliho dan spanduk yang menyekik kita dengan ucapan Manokwari kota Injil. Di mana muslimin? Hampir beberapa kilometer sampai ke wilayah Ansiki, saya lihat beberapa pemuda pinggir jalan bawa bendera. Tidak dilihat pakaian, apakah pakai peci atau tidak, karena pakai helm. Bendera apa lagi? Ternyata setelah dekat, bendera Majelis Rasulullah SAW. Saya kira saya mimpi. Ini di Papua Irian Jaya, bendera Majelis Rasulullah kapan sampai di sini? Ternyata pemuda-pemuda kita buka helmnya dengan peci putih. Mereka dari wilayah Ansiki, santri-santri yang sering hadir di majelis kita setiap malam Selasa, 20 orang. Memang mereka sedang pulang kampung ke sana. Mereka menyambut kedatangan kita. Tidak lama kemudian disusul dengan beberapa motor lainnya dengan bendera Majelis Rasulullah dan bendera kalimat tauhid. Diikuti dengan mobil-mobil lainnya dengan Rabbana Aghra al-Batul alaina. Di tengah hutan kami terus berjalan arak-arakan sampai di kota Ansiki, dan demikian dahsyatnya sambutan muslimin di kota itu. Walaupun di situ ada juga non-muslim, tapi sambutan muslimin sangat hangat. Siapa mereka? Ayah-ayah dan keluarga daripada santri-santri kita yang dari Manokwari Irian Jaya. Subhanallah. Anak-anak belasan tahun itu di sana ternyata berdakwah. Sebagaimana doa kita setiap kali mereka maju membaca Al-Quran, semoga kembali membawa hidayah dan kemenangan. Demikian doa kita untuk mereka. Doa itu diijabah oleh Allah. Sampai di antara ayah mereka berkata, ini anak kami tidak boleh pulang lagi ke Jakarta. Kenapa tidak boleh? Karena dia jadi imam di salah satu kampung di sini. Biarkan orang lain jadi imam, kata saya. Mereka berkata, wilayah kampung itu baru masuk Islam, tidak ada yang bisa sholat. Mereka ingin sholat, tidak ada yang ngajari sholat. Mereka belum bisa sholat sendiri, belum tahu zuhur berapa rakaat, asar berapa rakaat, berapa banyak duduk, berdiri dan sujud, harus diimami. Jadi kalau anak itu kemarin sakit, tidak ada yang sholat di tempat ini. Kalau dia pulang di kampung ini, tidak ada lagi sholat. Ini di Jakarta, dai kita saling sikut, saling gesek antara majelis taklim. Di sana orang mau sholat, tidak ada yang ngajari. Satu kampung mau sholat, tidak ada yang ngajari sholat. Ada yang sudah belasan tahun mengenal Islam dan pernah dengar tentang sholat, tapi tidak ada yang mengajarinya. Kenapa? Tidak ada ulama di sana, sangat sedikit. Tentunya kita tahu Irian Jaya pulau terbesar dari seluruh Indonesia ini. Pulaunya paling besar Irian Jaya. Ulamanya sangat sedikit dan jarang ditempuh, sulit, tidak ada kendaraan di sana karena jalanannya juga sangat buruk. Satu musola saya kunjungi, mereka berkata ini musola radius puluhan kilometer cuma ada satu musola ini. Jangankan masjid, musola itu satu saja. Jadi kalau dia mau ke musola, dia harus jalan berjam-jam untuk sampai ke musola itu. Itu cuma satu saja dari sekian belas kampung di sekitarnya. Demikian keadaan muslimin di sana, hadirin hadirat, dan saya hadir di musola itu mendoakan mereka menjaga musola itu seperti menjaga, lebih dari menjaga rumah harta. Perjalanan diteruskan ke Bintuni, 200 km dari Lansiki atau 300 km dari Manokwari. 12 jam perjalanan karena kondisi jalan yang sangat buruk, tidak bisa dilewati terkecuali oleh mobil-mobil tinggi, jeep dan lainnya. Sampai di sana sambutan yang sangat mengesahkan. Ketika saya keluar menyambut mereka, sudah ratusan muslimin muslimat di luar memegang bendera-bendera menyambut kita. Dan ketika saya keluar mereka menangis, ada yang bertakbir, ada yang menjerit. Kenapa ini? Mereka berkata, kami dari dulu cuma dengar dari datuk-datuk kami tentang para ulama, para habib. Kami belum pernah kedatangan satu ulama dan habib pun di kota Bintuni. Ratusan tahun kami cuma dengar dari kakek-kakek kami saja.
Bahkan ada seorang tua, ibu-ibu tua di sana, ketika melihat pakaian ini ia menangis. Dia berkata, dulu saya lihat kakek saya berpakaian seperti ini, sejak itu tidak ada lagi yang berpakaian seperti ini. Sudah lama, ratusan tahun yang silam. Pintu ini dimasuki Islam tahun abad ke-16 Hijriah. Demikian dahsyatnya cinta dan rindu mereka kepada para ulama, dan demikian sangat menyedihkannya keadaan mereka, saudara-saudara kita. Di antara keluh kesah mereka yang demikian polos, mereka berkata, kami ini Provinsi Papua tidak mau ikut Republik Indonesia karena kami tahu Republik Indonesia itu Muslim. Kami tidak mau bersama Portugis. Kami ingin bersama Republik Indonesia karena Muslim. Tapi setelah kami jadi saudara sebangsa mereka, kami yang paling dikucilkan. Demikian penyampaian mereka. Mereka berkata, dari mana kami harus belajar Islam? Kami tidak ada yang mengajari Islam. Kami hanya belajar Islam katanya dari televisi. Itu sudah satu-satunya yang bisa membuat kami mengenal Islam, di televisi saja. Padahal tidak semua dari kami ada wilayah yang nyala listriknya, apalagi televisi. Listrik saja sulit di sana, apalagi televisi. Radio tidak ada, sinyal pun sangat sulit. Sampai mereka berkata, kami dengar dari saudara-saudara kami yang punya televisi bahwa orang-orang di Jakarta mengirimkan hartanya untuk Palestina, untuk Bosnia. Kenapa mereka kirim ke tempat yang jauh? Kami saudara sebangsa tidak mampu membangun musola dan tidak bisa melakukan sholat karena tidak ada yang mengajarinya. Demikian sanggahan-sanggahan dan keluhan-keluhan mereka, saudara-saudara kita di wilayah Irian Barat. Setelah saya kembali meninggalkan pintu ini, dan tentunya kita akan mengambil beberapa santri untuk kembali lagi ke sini. Sudah dari Ramsiki 30 santri yang kita ambil dari pintu ini lagi. Tengah perjalanan di malam hari saya meriang karena sedih juga, mengingat keadaan yang demikian menyedihkan dan sangat mengharukan. Ketika saya tertidur, saya bermimpi jumpa dengan seorang pemuda seusia saya, pemuda dengan pakaian putih-putih, dan dia berkata, saya berdakwah di sini, lewat di tempat ini, dan saya dikejar-kejar di sini, dan saya dibunuh di sini. Ketika saya bangun, saya lihat ternyata tempat yang dimimpikan itu, yang dia berkata saya mati di sini dibunuh, adalah rimba belantara. Kuburnya tidak dikenali orang. Subhanallah. Inilah perjuangan para dai terdahulu. Tahun abad ke-16 Masehi, bagaimana keadaan Irian, bagaimana sulit ketika menembus tempat itu demi menyampaikan cita-cita dan tugas Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hampir saya berpikir saya akan meninggalkan Jakarta dan terus berdomisili di Irian Barat, karena tidak tahan melihat di sini kan Jakarta sudah banyak para dai, di sana tidak ada dai. Tapi setelah saya pikir-pikir, tentunya lebih baik kita mengambil santri-santri itu dan mendidiknya di sini dan kembali ke sana, didik lagi dan kembali ke sana, hal itu lebih baik. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan tentunya setelah saya meninggalkan Irian Barat, saya bermunajat, dan tentunya kita juga bermunajat bahwa sekarang kita melihat pamflet-pamflet dan spanduk-spanduk Papua atau Manokwari Kota Injil. Kita bermunajat akan datang waktunya Irian Barat, kota Sayyidina Muhammad SAW. Irian Barat adalah wilayah Nabi Muhammad SAW. Kita makmurkan wilayah kita Jakarta. Bukan berarti kita terus memikirkan Irian Barat saja. Jakarta juga perlu dibenahi. Tetangga kita yang masih narkoba, saudara kita yang masih mabuk, teman kita yang masih tidak mau salat, ini semua adalah ladang jihad kita untuk menuntun mereka kepada kemuliaan, mengembalikan mereka kepada hidayah. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kemakmuran bagi muslim
muslimin muslimat di wilayah Jakarta, di wilayah Irian Barat, dan di seluruh wilayah muslimin. Ya Rahman ya Rahim, kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Papua Irian Barat. Dukung mereka, Rabbi, tolong perjuangan mereka, tolong dari apa-apa yang mereka inginkan, limpahkan keluasan bagi mereka, dan limpahkan hidayah bagi mereka yang masih menyembah selain-Mu. Ya Rahman ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadikan wilayah itu wilayah Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkan kekuatan muslimin muslimat, Ya Rahman ya Rahim. Dan datangkanlah terus santri-santri dari muda-mudi mereka yang akan tempat ke Jakarta dan akan kembali ke wilayah mereka, membawa hidayah, membawa syariah, membawa Islam, membawa dakwah, mengenalkan salat, mengenalkan tarawih, mengenalkan takbir, mengenalkan puasa Ramadan. Wa qul ya Allah 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 ya insyaallah